Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa sallim wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Inovasi dan Desain Kurikulum DAI, di mana pada pertemuan kali ini kita berada di pertemuan ke-6 akan membahas terkait dengan materi kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan. Nah, ini sangat penting kita pahami dengan harapannya bahwa kita akan mengerti yang disebut dengan apa itu merdeka, kemudian juga dikaitkan dengan transformasi pendidikan. Bagian utamanya adalah bahwa hari ini kita akan diberi penjelasan sekaligus pemahaman mengenai hakikat kurikulum, merdeka belajar, kemudian tantangannya, dan bagaimana peran guru serta bagaimana implementasinya dalam lanskap pendidikan agama Islam. Kemudian latar belakangnya adalah bahwa terjadinya disrupsi teknologi dan globalisasi, mana akselerasi eksponensial di bidang teknologi digital dan arus informasi global memicu disrupsi di segala lini dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan juga. Pendidikan diharapkan mampu mengadaptasi model transfer keilmuan lebih lincah agar relevans dalam pembelajaran bagi peserta didik, sehingga gairah atau motivasi belajar itu meningkat dengan adanya kurikulum ini. Kemudian adanya kompetensi abad ke-21. Jadi kebutuhan global tidak lagi berpusat pada akumulasi hafalan tentunya, melainkan pada keunggulan adaptasi moral, kemampuan penyelesaian masalah yang rumit, daya berpikir kritis, serta originalitas dalam merumuskan karya kreatif. Sehingga seringkali dipahami bahwa kompetensi abad 21 disebut dengan 5C, ada yang disebut 4C atau lebih 5C, yaitu yang disebut dengan communication skill, collaborative skill, creative skill, kemudian critical thinking skill, dan yang kelima adalah yang disebut dengan karakter skill. Itu harus menjadi titik tekan dari kompetensi abad 21. Hakikat kurikulum merdeka dalam slide ini dijelaskan terkait dengan definisi kurikulum merdeka, yakni sebagai sebuah kerangka kurikulum nasional yang berorientasi pada pemberian kebebasan dan fleksibilitas berkreasi dan bagi lembaga pendidikan, di mana peserta didik diberi ruang untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga memiliki sebuah kompetensi yang unggul untuk menghadapi perkembangan global. Kemudian karakteristik utama dari kurikulum merdeka ini adalah setidaknya ada disebut dengan diferensiasi, fokus esensial, ada project P5, dan asesmen formatif ini. Jadi menurut pemahaman saya setidaknya ini yang dipahami ketika berbicara tentang kurikulum merdeka. Jadi ketika menjelaskan diferensiasi, apa itu diferensiasi? Yang di sebuah pembelajaran yang diadaptasikan langsung dengan tingkat kesiapan kompetensi, minat, serta tipe profil belajar siswa atau peserta didik. Jadi ada perbedaan dalam strategi model pembelajaran, disebut dengan difference. Kemudian yang berikutnya ada fokus esensial, maksudnya bahwa kurikulum ini memberikan sebuah
ruang untuk memberikan pendalaman konsep materi dasar, gitu ya, literasi maupun numerasi secara tuntas tanpa terbebani target penyelesaian kurikulum yang sifatnya kaku. Kemudian yang karakteristik lain adalah ada proyek V5. Proyek V5 itu adalah sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengasah pembentukan karakter melalui studi lintas disiplin. Ini keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian karakteristik lainnya adalah asesmen formatif yang mengutamakan asesmen diagnostik dan berkala yang tujuannya untuk merumuskan perbaikan pembelajaran secara dinamis dan berkesinambungan. Kemudian ada dimensi pelajar Pancasila, setidaknya disebut dengan beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, gitu, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Bahwa ketika berbicara beriman dan bertakwa, itu harus berupaya untuk sebuah pemahaman kepada peserta didik tentang moralitas luhur yang berlandaskan ajaran agama, ya. Kemudian juga atas ajaran yang disebut dengan penghargaan terhadap kemanusiaan. Kemudian mandiri adalah mengendalikan komitmen dan proses eksplorasi diri tanpa ketergantungan mutlak kepada siapapun, termasuk peserta didik yang mampu membangun kemandirian dalam belajar. Penting adalah terkait dengan dimensi pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga ada berkebinekaan global. Maksudnya bahwa butir ini memberikan sebuah penegasan peserta didik harus mampu memiliki yang disebut keteguhan terhadap akar budaya lokal dan bersikap inklusif terhadap budaya global. Gitu. Artinya tidak eksklusif tapi inklusif, menerima tapi memfilter. Gitu. Kemudian bernalar kritis, maksudnya bahwa pelajar Pancasila itu memiliki sebuah kepribadian yang mampu memberikan sebuah evaluasi kritis, mampu memproses fakta, sekaligus menyusun sebuah keputusan yang rasional. Itu kan disebut dengan bernalar kritis. Kemudian gotong royong, mampu mewujudkan kebersamaan, peduli lingkungan, dan senantiasa mengusung sikap gotong royong untuk pencapaian kolektif, bahkan ketika berbicara negara adalah bangsaan dan negara. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah dimensi pelajar Pancasila yang lain disebut dengan kreatif. Jadi peserta didik dengan kurikulum ini diharapkan memiliki sebuah potensi, sebuah kompetensi yang mampu melahirkan gagasan serta ide baru dan mampu memformulasikan alternatif solusi yang aplikatif, gitu kan. Ini kan yang diharapkan dengan adanya kurikulum ini. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang yang disebut dimensi mobil pelajar Pancasila, sebenarnya tentu akan memberikan sebuah pemahaman baru terhadap sebuah paradigma belajar yang disebut dengan transformasi paradigma belajar, yang mana pada berbicara tentang didik, gitu ya, bahwa ketika proses pembelajaran yang semula itu lebih bersifat konvensional, berpusat pada guru atau pendidik yang sering disebut dengan teacher center, maka ketika dalam kurikulum Merdeka ini paradigma belajar itu
berubah menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student center. Kemudian transformasi pun berubah tidak hanya dalam orientasi kelas, juga kepada metodologi. Kalau dalam kurikulum lama atau konvensional, bahwa metodologi yang digunakan lebih kepada mentransfer teori verbal atau hafalan. Nah, kemudian ketika dalam kurikulum merdeka, maka transformasi metodologi pun terlihat dari bagaimana guru berupaya untuk memberikan sebuah kemampuan peserta didik dilatih untuk memiliki kompetensi aplikatif melalui studi eksplorasi. Studi eksplorasi ini penting sekali, kan, membedakan antara yang disebut dengan kurikulum konvensional atau kurikulum lama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam struktur pembelajaran pun terjadi perubahan. Gitu. Kenapa? Karena kalau dalam kurikulum lama atau kurikulum konvensional, maka proses pembelajaran pun lebih bersifat seragam. Keseragaman dalam struktur pembelajaran. Namun sebaliknya, ketika melakukan atau melaksanakan kurikulum merdeka, maka struktur pembelajaran pun mengalami sebuah transformasi, adanya penyesuaian, disebut dengan diferensiasi berdasarkan hasrat, minat, dan motivasi peserta didik. Inilah yang membedakan antara kurikulum konvensional dengan kurikulum merdeka belajar. Yang luarannya pun ternyata berbeda, gitu kan. Ada terobosan lain ketika kurikulum konvensional lebih kepada penilaian kuantitatif, gitu. Ada kompilasi kognitif yang sifatnya sempit. Namun untuk kurikulum merdeka belajar, luaran atau capaian pembelajarannya pun lebih kepada yang disebut profil Pancasila tadi, sintesis karakter moral yang sangat kokoh. Ini kan yang membedakan antara kurikulum lama dengan kurikulum merdeka belajar. Gitu. Maka dengan itu perlu ada sebuah rekonstruksi peran pendidik. Di sini, dan kalau di kurikulum lama guru hanya sebatas transfer knowledge, maka dalam kurikulum merdeka perlu ada rekonstruksi posisi guru secara fundamental. Jadi guru atau pendidik tidak lagi bertindak sebagai orator yang memberi materi yang sifatnya tunggal, monolog, melainkan harus bertransformasi menjadi fasilitator eksploratif. Guru sebagai inovator media instruksional. Kemudian juga guru punya peran sebagai motivator minat bakat peserta didik, bahkan juga sebagai katalisator utama untuk mentransformasi iklim belajar bagi peserta didik agar terlaksana dengan baik dan efektif. Kemudian implementasi strategis untuk pendidikan agama Islam, itu, di mana ada istilah yang disebut dengan moderasi beragama dan karakter. Di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar ada integrasi nilai toleransi yang disebut dengan tasamu, ta'adul atau adalah, keadilan, dan tawazun, keseimbangan yang ditanamkan, disisipkan itu dalam kurikulum Merdeka Belajar terkait dengan materi KHI. Di kurikulum Merdeka mematangkan pemahaman keagamaan inklusif berakhlak mulia melalui pembiasaan harian terstruktur guna menyaring infiltrasi paham radikal. Ini kan tidak diharapkan. Ketika didik sebagai generasi bangsa kemudian tidak memahami yang terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama dan karakter yang baik, bahkan sampai terpapar infiltrasi paham radikal yang sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu,
di era digital ini, maka PAI pun dalam implementasinya senantiasa apa yang disebut dengan berbasis proyek digital, rekonstruksi metode PLSP lewat implementasi PAI 5 religius seperti kampanye kebijakan digital, ya, ini dan rekonstruksi peninggalan sejarah Islam virtual. Hal ini efektif mengasah keterampilan teknologi religius yang aplikatif bagi pelajar yang Muslim untuk masa depannya. Kemudian tantangannya seperti apa? Karena setiap kurikulum kan mengalami tantangan. Tantangan utamanya adalah kesenjangan kompetensi pedagogik guru lintas daerah. Dan tidak setiap semua guru itu memiliki kompetensi yang sama. Dan karena boleh jadi guru-guru yang di daerah terpencil, tidak semuanya ini ya, tidak semuanya kemudian belum berupaya untuk mengupdate pengetahuannya terkait dengan ini, gitu. Sehingga ini menjadi tantangan utama dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan fasilitas penunjang teknologi. Ini terutama di daerah-daerah 3T, kan, terluar, terjauh, dan terpencil, gitu. Ini kan, serta resistensi laten dari pola pikir instruksional konvensional pendidikan. Artinya bahwa ketika guru sudah di workshop, di training, dan diberi pemahaman terkait dengan kurikulum merdeka, namun pola pikirnya masih bersikap konvensional. Pola pikirnya masih terdoktrin dengan pola pikir konvensional. Maka pola pikir tersebut akan menghambat aplikasi penguatan kurikulum merdeka secara masif dan optimal. Solusinya seperti apa? Solusi akseleratifnya seperti apa? Maka perlu ada upaya untuk mengoptimalisasi wadah belajar guru, ini seperti MDMP, optimalisasi dan menstimulasi inovasi media pembelajaran ramah kuota. Ini kan boleh jadi keterbatasannya kuota ini menjadi tantangan terhadap pelaksanaan dari kurikulum merdeka belajar ini, serta mengawal implementasi lewat bimbingan digital terintegrasi. Kan penting bagi guru-guru yang belum memiliki kepahaman terkait dengan apa itu kurikulum merdeka, maka perlu ada bimbingan yang terintegrasi dari pusat mereka. Kemudian dengan adanya kurikulum merdeka ini, gitu kan, diharapkan bahwa kurikulum merdeka bukan sekedar merombak dokumen administratif, melainkan sebuah ikhtiar mendasar untuk memerdekakan potensi berpikir anak bangsa, serta melahirkan generasi religius yang adaptif, inovatif, dan berkarakter mulia. Ini sebuah materi yang sangat baik, gitu kan, yang ada dalam mata kuliah desain inovasi dan desain kurikulum. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan, sekaligus bisa jadi ruang atau lahan untuk berpikir kita bagaimana kurikulum ini dapat diimplementasikan di setiap sekolah, dan kemudian akan membuahkan generasi bangsa yang disebut generasi bangsa yang memiliki kompetensi dan juga berkarakter mulia. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini, dan bermanfaat. Kita langsung tanya jawab. Sekali lagi kita tutup dulu dengan baca salah. Amin. Subhanaka Allahumma bika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.